Semua bermula ketika aku turun dari travel, menggendong bayi berwajah Arab yang sedang tertidur pulas. Dalam hitungan menit, seluruh desa ramai membicarakan hal yang bahkan tidak berani kubayangkan sebelumnya. Mereka menuduh, menebak-nebak, hingga berspekulasi liar tentang apa yang terjadi selama aku bekerja di luar negeri. Padahal, jika mereka tahu cerita sebenarnya, mungkin mereka justru tidak. Seumur hidupku, aku tidak pernah membayangkan bahwa kepulanganku dari Timur Tengah akan menjadi peristiwa yang mengguncang satu desa kecil di ujung Jember. Biasanya, para TKW pulang membawa koper besar berisi pakaian, oleh-oleh, atau makanan khas negara tempat mereka bekerja. Tapi hari itu, aku justru pulang dengan membawa sesuatu yang jauh lebih tidak biasa. Seorang bayi berusia 4 bulan. Aku turun dari mobil travel dengan langkah pelan, menggendong bayi kecil yang terlelap dalam gendongan kain. Udara desa yang hangat langsung disambut bisik-bisik dari mereka yang melihatku pertama kali. Beberapa kaget, beberapa buru-buru memanggil tetangga lain, sebagian lagi mengintip dari balik pintu rumahnya. Dalam hitungan menit, halaman rumahku berubah menjadi tempat berkumpulnya puluhan orang. Mereka melihatku dengan tatapan campuran, penasaran, ragu, terkejut, dan sebagian jelas-jelas sudah membangun cerita mereka sendiri. Ada yang berbisik pelan, ada yang menyenggol temannya sambil menunjuk-nunjuk bayi itu. Ada pula yang langsung menilai dari tampilan luarnya saja. Wajah bayi itu memang mencolok. Kulit putih teram, bulu mata panjang, hidung mancung, dan rambut halus kecoklatan. Tidak ada satupun ciri wajahku pada dirinya, dan itu membuat orang-orang desa semakin yakin pada dugaan mereka masing-masing. Ibuku yang sudah menunggu sejak subuh langsung menangis melihatku. Ia tidak peduli dengan keramaian di sekeliling, langsung memelukku erat, sebelum pandangannya tertuju pada bayi kecil itu. "Ini, siapa, Nak?" tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada kemarahan, tidak ada tuduhan, hanya kebingungan seorang ibu yang berusaha memahami situasi. Aku tahu, dalam hatinya ia ingin percaya bahwa tidak ada hal buruk yang kulakukan di luar negeri. Ia mengenalku lebih dari siapapun. Tetapi bahkan ia pun tidak siap melihatku pulang dengan seorang bayi di tanganku. Aku tidak langsung menjawab. Tenggorokanku terasa kering. Perjalanan panjang yang kulalui, kejadian-kejadian yang menekan batin, dan keputusan-keputusan berat yang harus kuambil, semua berputar kembali di kepala. Aku mengusap bayi itu pelan sebelum akhirnya membalas pelukan ibu dengan lemas. Orang-orang makin banyak berdatangan. Yang tidak mengenal dekat pun ikut menghampiri, seolah aku membawa berita besar yang wajib diketahui seluruh desa. Komentar-komentar mulai terdengar lebih jelas. Anaknya mirip orang Arab. Pasti itu anak majikannya. Aduh, bagaimana orang tuanya di sini? Hati-hati, nanti bisa jadi masalah. Beberapa bahkan menatapku dengan cara yang membuat dada sesak. Mereka tidak tahu apapun, tetapi sudah membentuk cerita mereka sendiri di kepala. Aku menarik napas panjang. Sebenarnya aku ingin langsung menjelaskan pada ibuku, tetapi suara orang-orang yang makin bising membuatku sulit membuka mulut. Aku merasa seperti di tengah pasar, bukan berada di halaman rumah sendiri. Akhirnya, aku masuk ke dalam rumah, ditemani ibu dan beberapa saudara dekat. Pintu kututup rapat agar bisik-bisik di luar tidak semakin menusuk telinga. Di ruang tamu kecil itu, suasana menjadi sangat sunyi. Semua menunggu kata-kataku, dan aku tahu tidak ada lagi alasan untuk menunda. Dengan suara serak, aku mulai bercerita. Bukan tentang gosip yang mereka sangka. Bukan tentang hubungan terlarang seperti yang mereka bayangkan. Tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih rumit, lebih menyakitkan, dan lebih menggetarkan. Sesuatu yang membuatku tidak punya pilihan selain membawa bayi itu pulang, meski aku tahu konsekuensinya akan sangat berat. Dan cerita itu dimulai dari hari ketika majikanku meninggal dunia secara mendadak. Hari ketika majikanku meninggal adalah hari yang masih menempel jelas dalam ingatanku, seperti bayangan gelap yang tidak pernah mau pergi. Sudah 5 bulan aku bekerja di rumah besar itu, rumah dengan dinding marmer, halaman luas,
tapi suasana yang selalu terasa dingin dan kosong. Majikanku, seorang janda Arab berusia 48 tahun, tinggal seorang diri bersama bayi kecilnya. Suaminya sudah meninggal 2 tahun sebelumnya. Anak-anak tirinya tinggal di kota lain dan jarang sekali datang menjenguk. Ia tampak seperti perempuan kuat, tetapi sebenarnya ia hidup dalam kesepian yang panjang. Sebagai asisten rumah tangga, tugasku hanya merawat bayi dan membantu pekerjaan harian. Majikanku orang yang baik. Ia jarang berbicara keras, dan selalu memperlakukan bayi itu dengan penuh kasih sayang. Namun dalam hatinya tersimpan banyak kecemasan yang tidak pernah ia ungkapkan. Suatu malam, ia tiba-tiba memanggilku ke kamar tidurnya. Suaranya terdengar lemah. Ketika aku masuk, ia sedang duduk di tepi ranjang sambil menggendong bayinya. Wajahnya pucat, napasnya berat. Aku langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Aku merasa, ada yang mengikuti aku beberapa hari ini, katanya pelan, matanya tidak tenang. Aku yang mendengarnya hanya bisa diam. Aku bukan siapa-siapa di sana, pekerja baru yang tidak tahu apa-apa tentang kehidupan keluarganya. Tapi kata-kata itu membuat bulu kuduku merinding. Malam itu, ia memintaku tidur di ruang tamu lebih dekat dengan kamar bayi. Ia ingin aku berjaga-jaga kalau ada hal yang tidak diinginkan. Aku mengangguk meski tidak sepenuhnya mengerti apa yang ia takutkan. Keesokan harinya, ia tampak lebih tenang. Kami menjalani rutinitas seperti biasa. Namun menjelang malam, kejadian yang tidak pernah kuduga akhirnya datang. Setelah waktu Isya, majikanku mengeluh pusing dan mual. Awalnya kukira hanya kelelahan atau tekanan darah drop. Tapi dalam waktu kurang dari 10 menit, kondisinya memburuk drastis. Ia memegang dadanya, napasnya tersengal, dan tubuhnya gemetar hebat. Aku panik. Dengan tangan bergetar, aku menghubungi ambulans. Namun sebelum petugas datang, majikanku sudah terbaring lemas di lantai. Matanya terpejam, tubuhnya tidak lagi bergerak. Ketika para medis tiba, mereka hanya bisa menggeleng pelan. Aku berdiri memeluk bayi itu, kaki gemetar, tidak mampu berpikir apapun. Seolah dunia yang selama ini hening berubah menjadi gelap seketika. Dalam sekejap, aku menjadi satu-satunya orang dewasa yang tersisa di rumah itu bersama bayi kecil yang tidak tahu apapun. Kematian majikanku ternyata menimbulkan masalah besar. Tidak ada sanak saudara yang tinggal dekat. 2 anak tirinya yang sudah dewasa tinggal di luar kota dan hidup dengan keluarga masing-masing. Mereka bahkan jarang berkomunikasi dengan ibu tiri mereka sejak ayah mereka meninggal. Ketika kabar kematian itu sampai kepada mereka, mereka datang ke rumah pada hari ketiga. Wajah mereka tidak menunjukkan kesedihan mendalam. Lebih tepatnya, mereka tampak gelisah dan terburu-buru. Mereka datang bukan untuk menangis, tetapi untuk mengurus warisan. Aku hanya berdiri di sudut ruangan sambil memegang bayi itu. Mereka sekilas menoleh ke arahku, lalu melirik bayi kecil di pelukanku dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Ada rasa tidak suka, ada rasa curiga, dan ada sesuatu yang menyeramkan. Dalam percakapan singkat itu, aku mendengar mereka berbicara tentang pembagian properti, rekening, dan dokumen rumah. Mereka bicara cepat dan tidak peduli apakah aku mendengar atau tidak. Namun yang membuatku merinding adalah saat mereka menyebut bayi itu hanya sebagai masalah. Kita tidak bisa membawa bayi ini, kata salah satu dari mereka dengan nada tegas. Kita bahkan tidak tahu apakah dia anak ayah kita atau bukan, ujar yang satunya lagi. Ucapannya tajam. Seakan bayi itu hanyalah benda yang bisa mereka tinggalkan. Aku memeluk bayi kecil itu semakin erat, hatiku semakin tidak tenang. Di mataku, bayi ini tidak bersalah. Ia hanya anak kecil yang membutuhkan kasih sayang, perlindungan, dan rumah. Tapi di mata mereka, ia adalah beban. Hari itu, sesuatu terjadi yang mengubah jalan hidupku sepenuhnya. Ketika anak-anak tiri itu mulai membereskan barang-barang ibunya dan menutup kamar utama, mereka memutuskan untuk menitipkan bayi itu kepada pusat sosial pemerintah. Mereka menatapku sambil berkata dingin,
Besok pagi akan ada petugas yang menjemput bayi itu. Kau tidak perlu ikut campur. Kalimat itu menghantamku seperti batu besar. Aku tahu apa yang akan terjadi jika bayi itu masuk penampungan. Ia akan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Bisa jatuh ke tangan keluarga yang tidak jelas. Bisa juga menghilang dalam sistem yang rumit. Majikanku pernah berkata kepadaku, "Jika aku tidak ada, jagalah anakku. Ia tidak punya siapa-siapa." Dan kini kata-kata itu kembali terngiang, menembus pikiranku tanpa henti. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Bayi kecil itu menangis pelan, seakan merasakan kekacauan yang sedang terjadi. Aku menggendongnya, mengayunkannya perlahan hingga ia kembali terlelap. Aku duduk di lantai ruang tamu sambil menatap wajahnya. Ia tidak tahu apapun. Ia hanya ingin disayang. Dan di tengah keheningan itu, aku membuat keputusan paling berani dan paling nekat dalam hidupku. Jika tidak ada satu pun yang ingin merawatnya, jika semua orang menganggapnya beban, maka aku akan menjadi orang yang membawanya pulang. Walaupun aku tahu risiko tindakan itu sangat besar. Walaupun aku tahu bahwa setelah itu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Namun, aku tidak bisa membiarkannya hilang begitu saja. Itulah awal dari semuanya. Dari bayi Arab itu berada dalam gendonganku. Dari perjalanan penuh ketakutan yang membuatku akhirnya kembali ke Indonesia membawa rahasia terbesar dalam hidupku. Dan apa yang terjadi setelah aku membawanya kabur dari rumah itu adalah kisah yang lebih menggetarkan dari apapun yang sudah kuceritakan. Ketenangan desa yang sempat pecah hanya dalam hitungan jam itu perlahan berubah menjadi suasana yang benar-benar menguji hati. Setelah kerumunan bubar, desas-desus meluas ke kampung sebelah. Nama Sari dibicarakan lebih sering daripada jadwal ronda. Semua orang merasa berhak menilai. Semua orang merasa tahu kenyataan. Padahal tidak satu pun benar-benar mengerti apa yang telah ia lalui. Malam itu, setelah bayi tertidur pulas, Sari duduk sendirian di ruang tamu kecil rumah ibunya. Lampu redup memantulkan bayangan wajahnya yang terlihat jauh lebih lelah daripada usianya. Ia memandangi koper yang ia bawa pulang dari Arab Saudi. Kotor, penyok, ada bekas tali sobek. Seolah koper itu menyimpan semua kenangan pahit yang tidak ingin ia buka. Namun tidak mungkin ia hindari selamanya. Sari menarik napas panjang. Ada bagian dalam dirinya yang tahu bahwa menyimpan kebenaran terlalu lama justru bisa melukai dirinya sendiri. Tetapi ada juga bagian lain yang merasa bahwa membuka semuanya berarti ia harus menghidupkan lagi semua ketakutan, trauma, dan rasa tak berdaya yang ia pendam selama berbulan-bulan. Saat itulah ibunya, yang sejak tadi hanya diam, duduk di sebelahnya. Tanpa banyak bicara, ibunya menggenggam tangan Sari yang dingin. Genggaman itu membuat pertahanan Sari runtuh. Matanya memerah. Bibirnya bergetar. Dan akhirnya, ia menceritakan semuanya. Sari menjelaskan dari awal, bagaimana ia pergi ke Arab dengan harapan sederhana. Bekerja untuk memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Ia tidak membawa ambisi besar, hanya tekad untuk bertahan, makan cukup, dan menyekolahkan adiknya yang masih SMP. Namun semua berubah saat ia ditempatkan di rumah keluarga kaya yang tampak baik di awal, tetapi menyimpan luka tak terlihat di balik pintu. Ia menceritakan bagaimana istri majikannya meninggal tidak lama sebelum ia datang, meninggalkan seorang bayi laki-laki berusia 2 bulan. Majikannya, seorang pria paruh baya yang tampak sabar dan penyayang, sebenarnya menyimpan kesedihan mendalam. Ia kehilangan istrinya karena sakit, dan sejak itu rumah besar itu terasa dingin. Sunyi. Tidak ada suara selain tangis bayi yang tidak mengenal waktu. Sejak hari pertama bekerja, Sari melihat kepedihan itu. Majikannya tampak berusaha tegar, tetapi ada hari-hari ketika ia hanya duduk diam di ruang tamu, menatapi foto istrinya tanpa kata. Seolah dunia di sekelilingnya tidak lagi ada arti. Dalam situasi itulah, Sari mulai mengambil alih peran perawatan bayi, memandikan, menyuapi, menidurkan, bahkan menenangkan saat bayi itu rewel di tengah malam. Hari demi hari berlalu,
dan bayi itu tumbuh dengan mengenali Sari sebagai sosok yang selalu ada. Jika digendong orang lain, ia menangis. Jika Sari masuk ke ruangan, tangis itu langsung mereda. Meski tak berniat menggantikan siapapun, Sari menjadi satu-satunya yang bayi itu butuhkan. Namun keadaan berubah drastis ketika terjadi konflik keluarga majikan. Adik perempuan majikannya tidak suka keberadaan Sari. Menurutnya, seorang TKW tidak pantas terlalu dekat dengan keluarga mereka. Ia mencurigai hal-hal yang tidak pernah terjadi, menuduh sesuatu yang tidak pernah Sari lakukan, bahkan memfitnah seolah Sari ingin mengambil keuntungan dari situasi. Masalah semakin besar ketika adik majikan itu mengusulkan agar bayi tersebut dibawa ke rumahnya saja, sementara Sari dipulangkan karena dianggap terlalu terlibat. Majikan Sari menolak keras. Ia tahu siapa yang benar-benar merawat bayi itu. Ia tahu siapa yang berjaga malam selama berbulan-bulan. Ia tahu siapa yang menyelamatkan bayinya saat tersedak saat ia sendiri tertidur kelelahan. Tetapi tekanan dari keluarganya semakin kuat. Akhirnya, majikannya mengambil keputusan yang sepenuhnya mengejutkan Sari. Ia meminta Sari membawa bayi itu pergi sementara ke Indonesia untuk melindungi bayi itu dari perebutan internal keluarganya, sambil ia mengurus dokumen legal agar bayi itu bisa kembali ke pangkuannya secara sah. Majikannya mempercayakan sesuatu yang bahkan keluarga dekatnya tidak dapat lakukan. Keselamatan putranya sendiri. Kepercayaan yang besar itu membuat Sari menangis saat mendengarnya. Ia tidak pernah meminta. Ia tidak pernah berharap. Apalagi bermimpi jadi bagian dari drama keluarga kaya di negeri orang. Namun tanggung jawab itu terpaksa ia terima. Sari menceritakan semuanya kepada ibunya dengan suara gemetar. Sesekali ia berhenti karena tangisnya pecah. Ibunya menyimak dengan mata berkaca-kaca, bukan karena malu atau kecewa seperti yang Sari takutkan, melainkan karena terharu mengetahui anaknya menyembunyikan beban yang begitu berat, sendirian, di negeri jauh tanpa sanak saudara. Dan saat cerita itu selesai, ibunya memeluknya erat. Pelukan sederhana, tetapi cukup untuk membungkam semua suara sumbang dari luar rumah. Keesokan harinya, kabar tentang kebenaran mulai tersebar. Ternyata, banyak warga yang hanya berani berasumsi namun tidak pernah berani bertanya langsung. Mereka tercengang ketika mengetahui bahwa bayi yang dibawa Sari adalah titipan untuk diselamatkan, bukan hasil dari kisah kelam yang mereka bayangkan. Beberapa yang sebelumnya mencibir kini justru meminta maaf. Beberapa lainnya diam, malu pada prasangka mereka sendiri. Yang sebelumnya menyebarkan gosip bahkan mendekat, seolah ingin memperbaiki citra diri. Namun Sari tetap tenang. Ia tidak membalas. Ia tidak menyalahkan. Ia tidak mencari pembenaran. Ia hanya fokus merawat bayi itu. Sama seperti yang ia lakukan sejak hari pertama di Arab. Seminggu kemudian, sebuah video call masuk dari Arab Saudi. Majikannya memberi kabar bahwa pengurusan dokumen sudah berjalan. Ia berterima kasih berulang kali. Suaranya terdengar lebih lega daripada sebelumnya. Dan saat bayi itu mendengar suara ayahnya dari layar ponsel, ia tersenyum. Senyum yang membuat semua perjuangan Sari terbayar lunas. Akhir cerita ini bukan tentang gosip, bukan tentang penilaian orang, dan bukan tentang rasa malu yang orang lain coba sematkan. Ini adalah kisah tentang keberanian seorang perempuan desa yang menjaga amanah di tengah badai fitnah. Ketika ia pulang membawa bayi yang bukan darah dagingnya, orang-orang mungkin terkejut. Namun ketika mereka mengetahui kebenarannya, semua menjadi diam. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak perlu dikuatkan dengan teriakan. Ia cukup dibuktikan dengan ketulusan. Demikian kisah yang mengguncang satu desa, namun akhirnya membuktikan bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Sari mungkin pulang dengan tatapan curiga dari banyak orang, tetapi ia juga pulang membawa amanah, keberanian, dan ketulusan yang tidak semua orang mampu lakukan. Di balik semua fitnah dan prasangka, justru di sanalah terlihat seberapa kuat hati seorang perempuan yang berjuang sendirian demi menyelamatkan seorang bayi yang bukan darah dagingnya. Jika kisah ini memberi Anda pelajaran, menggerakkan hati,
atau sekadar mengingatkan bahwa kebaikan tidak selalu terlihat di permukaan, maka jangan lupa untuk dukung channel ini agar terus menyajikan kisah-kisah nyata yang menyentuh dan membuka mata. Klik tombol subscribe, aktifkan lonceng, dan bantu channel ini tumbuh agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih sudah menonton.